Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Siap, doa. Andika, Asyifa Naura, Kelvin izin kan? Kalista, Bella, Dini, Fendi, Dia, Hafiza, bagus 5. Ibnu Halil, 4. Harus Halil. Irza Ainun Maria, 2. Tingkatkan lagi Irza. Latifah Hanu, Lani, 6. Muhammad Rian Hidayat, izin ya. Mutia Ramadhani, 3. Pandu, Redi, sedang tidak sholat. Ramadan, sedang tidak sholat juga. Revan, ya Allah Revan, tingkatkan lagi Revan. Rizky Anissa, terus Lani Rifai, Safira, bagus 4. Salsabila, 4 juga, bagus. Tingkatkan lagi. Senja, Setia Lara, udah 3 juga. Siti Aisyah, Stevi Aulia Putri, Yesti, Zulhamdi, nah sebelumnya tadi belajar sama guru siapa? Bagus. Mata pelajaran biologi. Sekarang belajar sama ibu. Materi kita sebelumnya adalah teks drama. Ada yang masih ingat apa itu pengertian teks drama? Siapa? Ayo, apa pengertian dari teks drama? Ya, siapa? Ya, ada yang ingat? Ya, Safira. Drama yaitu komposisi syair atau prosa yang mengangkat kehidupan dan menunjukkan serta watak yang digunakan dalam satu dialog. Nah, benar sekali, tepat sekali Safira. Oke, kemarin juga ada kita belajar tentang ciri-ciri drama. Apa saja ciri-ciri drama?
Terdapat aksi. Terdapat aksi, apa lagi? Dalam cerita harus terdapat konflik untuk membuat alur cerita menjadi lebih menarik. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang karya ilmiah. Sudah pernah membaca karya ilmiah? Ya. Apa saja? Contohnya? Laporan atau makalah. Ya, bagus Safira. Nah, setiap penemuan yang besar berawal dari sebuah pertanyaan yang sederhana. Nah, dengan menulis karya ilmiah ini, kita bisa menjelajahi dunia, menjawab sebuah pertanyaan, dan kita juga ikut berkontribusi tentang alam, yaitu memecahkan sebuah penelitian. Benar tidak? Benar. Nah, sekarang Ibu ada permainan kartu. Nah, agar tidak susah, kita baginya per kelompok, 4 kelompok saja. Siva sama siapa namanya Siva? Iya, Bu. Gabung ke kelompok Lani, oke? Oke. Nah, ini kartunya. Instruksinya, nanti Ibu bagikan kartu, Anda semua per kelompok mencari sebuah pertanyaan, dan juga nanti pertanyaan itu akan dibacakan. Kelompok yang lain bertugas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Paham? Paham. Nah, ini kartunya. Oke, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4. Oke, silakan berembuk. Siapa? Boleh sambil berdiri saja biar kita fresh. Kelompoknya berdiri. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berembuk. Diskusi tentang fakta yang sudah didapatkan. Let's go. Silakan pahami faktanya dan cari satu buah pertanyaan. Pertanyaannya sesuai fakta ya. Tolong perhatikan faktanya apa dan pertanyaannya. Kelompok 4 bagaimana? Apa pertanyaannya? Ya, itu pertanyaan kelompok 4 bisa jadi ada pertanyaan dan buat pertanyaannya. Bagus. Dan jawabannya ini bisa juga dicari setelah dibacakan soalnya. Kelompok ini sudah selesai pertanyaannya? Ya, kelompok ini bagaimana? Ya, kelompok 4, kelompok 1. Wah, ternyata sangat cepat ya untuk mendapatkan sebuah pertanyaan. Oke, kita mulai dari bagus. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan bacakan fakta dan pertanyaannya. Kelompok lain dengarkan. Yang lain juga berdiri. Ayo biar seru. Ayo kelompok 1 dengan suara yang lantang. Tanya langsung, Bu. Faktanya dulu. Apa fakta yang didapatkan? Faktanya 80% sampah di sekolah adalah sampah plastik. 80% sampah di sekolah adalah sampah plastik. Pertanyaannya? Mengapa tingginya persentase sampah plastik di sekolah menjadi masalah yang perlu ditangani? Siapa yang bisa kelompok? Siapa yang bisa menjawab? Gimana? Oke, kelompok Safira. Karena sampah plastik sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan dalam jangka panjang. Oke, bagus sekali. Kelompok Safira. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ini perjawabannya siapa cepat, dia yang akan menjawab. Oke, kelompok 2 silakan bacakan fakta dan pertanyaannya. Taman sekolah yang
habitat alami bagi serangga menyebut seperti kupu-kupu dan lebah. Pertanyaannya, apa manfaat keberadaan taman sekolah bagi ekosistem lokal? Oke, ibu hitung, ibu hitung. 1, 2, 3. Oke, kelompok Siva duluan. Taman sekolah yang terawat menjadi tempat hidup serangga penyebutnya seperti kupu-kupu dan lebah yang berperan penting menjaga keseimbangannya. Ya, bagus, tepat sekali. Kelompok Siva. Selanjutnya, kelompok 3. Silakan bacakan pertanyaannya. Bagaimanakah keberadaan pohon-pohon di sekolah dapat mempengaruhi udara? Bagaimana keberadaan pohon-pohon di sekolah dapat mempengaruhi udara? Kelompok siapa bisa menjawab? Oke, kelompok 1. Pohon-pohon memberikan keteduhan dan membantu penyerapan panas sehingga dapat menurunkan suhu udara sekitar 2-3 derajat Celcius dan membuat lingkungan sekolah lebih sejuk dan nyaman. Ada jawaban lain? Pas? Pas. Oke, benar sekali kelompok 1. Yang terakhir, kelompok 4. Apa dampak dari tidak memilah sampah di sekolah? Apa dampak dari tidak memilah sampah di sekolah? Kelompok siapa? Oke, kelompok ini. Kebiasaan tidak memilah sampah dapat menghambat proses daur ulang, mencemari lingkungan dan membuat pengelolaan sampah kurang efektif. Bagus sekali. Beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita. Dari kartu yang ibu bagikan tadi, itu apa saja yang bisa kita ambil? Contohnya terdapat fakta, apa lagi? Sebuah pertanyaan sederhana untuk penelitian. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi pengertian karya ilmiah. Sudah ada yang belajar apa itu pengertian karya ilmiah di rumah? Karya ilmiah yang membuat Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Materi kita mendalami karya ilmiah. Cabang pembelajaran kita yaitu adalah berbicara, mempresentasikan, menyimak, dan menulis. Apa saja uraiannya? Uraiannya peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dengan jelas, persuasif, berpikir secara kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai situasi. Bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, menjadi pelajar yang aktif dan mandiri. Nah, contohnya tadi Ibu kasih sebuah fakta, bisa langsung memikirkan sebuah pertanyaan. Itu adalah contoh berpikir secara kritis. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat mengenali karya ilmiah, mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan tujuan karya ilmiah. Next. Peserta didik juga dapat menganalisis struktur karya ilmiah. Next. Peserta didik menganalisis ragam bahasa dalam karya ilmiah. Nah, lanjut. Oke. Lanjut. Apa itu karya ilmiah? Ayo, siapa yang tahu? Oke. Siapa yang namanya di mana? Ya, Ramanda. Apa itu karya ilmiah, Ramanda? Jangan yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang terdapat dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Ya, bagus. Tepat sekali. Nah, next. Nah. Lanjut. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawaban dari Ramanda tadi. Selanjutnya ada juga menurut para ahli. Ada yang tahu? Oke, jika tidak ada, next slide. Oke, menurut Laba dan Rina
kembali. Oke, siapa yang tahu? Satu-satu. Apa saja bentuk dari penyajian karya ilmiah? Ya, siapa namanya nih? Clara. Satu bentuk populer. Karya ilmiah merupakan karya ilmiah menggunakan ragam bahasa yang lebih santai dan menarik agar isi karya ilmiah menjadi dipahami oleh pembaca. Karya ilmiah populer sering dimuat di media massa, contohnya pamflet, esai atau brosur. Pamflet apa? Contohnya? Pamflet, apa lagi? Fitur itu bisa juga dengan ada fitur perjalanan, fitur makanan apa? Makanan tradisional. Nah, fitur itu biasanya diterbitkan di koran-koran. Oke, yang selanjutnya dalam bentuk apa lagi? Siapa yang bisa? Adil. Kedua, bentuk semi formal. Karya ilmiah semi formal memiliki penyajian dan struktur lebih sederhana sehingga lebih mudah daripada karya ilmiah formal. Contohnya karya ilmiah semi formal dapat berupa laporan atau materi. Nah, pada pertemuan kita saat ini kita akan terfokus pada karya ilmiah yaitu makalah. Nah, terakhir nanti kita pada pertemuan kita terakhir minggu besok atau minggu ketiga kita akan membuat sebuah makalah. Oke, selanjutnya bentuk ketiga yaitu bentuk formal. Siapa? 3. Bentuk formal. Karya ilmiah formal merupakan karya ilmiah yang memiliki struktur dan penulisan yang formal dengan bahasa yang penuh pula. Karya ilmiah formal pada umumnya ditulis dengan tujuan pendidikan. Contoh karya ilmiah formal yakni skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, benar sekali. Skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kita pada tingkat SMA hanya akan sampai pada makalah dan laporan. Kalau untuk tesis dan juga skripsi itu di jenjang perkuliahan. Nah, next slide. Oke, lanjut. Ini adalah 3 bentuknya tadi. Sekarang tujuan karya ilmiah. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan? Siapa? Yang lain lagi. Ayo, Fauzi. 1. Untuk mempublikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. 2. Memberikan penjelasan, komentar atau penyediaan saran, memberikan kesalahan dan membuktikan tesis. Membuktikan hipotesis. Bagus sekali, Fauzi. Next slide, Andika. Oke, lanjut. Ciri-ciri karya ilmiah. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu bacakan? Yang lain lagi. Tani. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Tulisan yang disusun berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. 2. Mengutamakan aspek rasionalitas dalam pembahasannya. Objektivitas dan kelengkapan data merupakan hal yang sangat penting. 3. Argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. 4. Mengaitkan argumentasi empiris dan argumentasi teoritis. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Lanjut. Ya, Surya. Yang mana? Yang poin mengaitkan argumentasi empiris dan argumentasi teoritis. Nah, mengaitkan argumentasi empiris. Empiris itu sesuai data, pemikiran yang sesuai dengan data dan fakta. Sedangkan argumen teoritis berarti kita selain dengan fakta, kita juga harus ada teorinya. Dari mana sumber teorinya? Pemain dari jurnal atau dari buku. Tidak hanya bisa dengan data dan fakta saja, tapi kita juga harus mengambil teori dari buku atau jurnal lainnya. Oke, next, Andika. Strukturnya ada 3, bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk bagian awal apa saja?
Oke, ini bagian awal. Ada apa? Pendahuluan. Kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Kerangka teoritis, apa itu? Kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Bagian pustaka atau tinjauan pustaka. Nah, itu yang Ibu bilang tadi. Selain fakta dan data, kita juga mengambil dari teoritis, yaitu pemikiran dan hipotesis yang didapatkan dari kajian pustaka. Oke, next slide. Ada langkah-langkah penyusunan kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis. Bisa kita lihat, yang pertama adalah penyajian terhadap teori ilmiah yang akan digunakan dalam analisis. Yang kedua, Pembahasan mengenai penelitian penelitian lain nomor 8. yang ketiga, Penyusunan kerangka teoritis dalam pengembangan hipotesis dalam pengembangan teoritis. yang terakhir baru Penyusunan hipotesis. ada juga yang namanya metodologi atau metodologi dalam penelitian. Apa itu? Oke, nah lanjut. Jenis-jenis metodologi penelitian ada apa aja? Metode deskriptif, metode eksperimen, metode penelitian bebas. Nah, metode deskriptif kita akan setelah kita melakukan penelitian kita akan mendeskripsikan. Contohnya tadi 80% sampah di sekolah adalah sampah plastik. Nah, contohnya kita melakukan penelitian berjalan dari ruang kelas ini sampai ke ruang majelis guru. Kita perhatikan apa saja di tumpukan sampah, apakah benar terdapat banyak sampah plastik. Itu adalah faktanya. Nanti setelah kita penelitian, baru kita deskripsikan. Ternyata setelah kami mengunjungi dari berjalan dari kelas F8 sampai ke ruang guru, kami menemukan banyak titik sampah yang ada sampah plastik. Nah, itu contohnya deskriptif. Selanjutnya ada metode eksperimen. Contoh eksperimen ini kita melakukan sebuah percobaan atau eksperimen. Contohnya, kita ingin mengolah sampah plastik ini. Bagaimana agar dia mengurangi sampah plastik yang 80% ini? Kita lakukan eksperimen seperti pembakaran sampah, penguburan sampah. Itu adalah eksperimen. Selanjutnya, metode penelitian kelas. Kalau metode penelitian kelas ini kita bisa lakukan di kelas. Contohnya, kita melakukan penelitian tentang bagaimana pengembangan sikap di kelas. Itu bisa kita lakukan penelitian kelas. Oke, next. Struktur karya ilmiah yang harus dibangun secara sistematis agar korelasinya terjaga. Ini yang tadi kita bahas. Ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Itu secara garis besar. Lalu ada pengenalan masalah. Contohnya tadi memberikan fakta dan pembahasan rangkaian argumen pembahasan masalah. Apa saja yang kita lakukan untuk pemecahan masalah. Lalu yang terakhir itu penutup, simpulan dan rekomendasi. Nah, simpulan itu berisi kita setelah melakukan eksperimen atau kita setelah melakukan deskripsi, bagaimana perubahannya. Apa yang kita dapatkan setelah penelitian itu isi dari simpulan. Oke, lanjut. Oke, ini apa? Ya, kata aku, ini contoh dari apa? Bagian apa dalam karya ilmiah? Ini adalah bagian ragam bahasa. Sekali lagi. Ini adalah ragam bahasa dalam karya ilmiah. Ada kata baku, makna lugas, penggunaan istilah.
Oke, selanjutnya menggunakan kata ganti, menggunakan kata pasif, penggunaan istilah. Nah, sebenarnya hampir sama dengan yang karya fiksi, benar tidak? Karya fiksi kan juga ada ragam bahasanya seperti ini. Tapi karya ilmiah ini lebih ke kalimat yang ilmiah. Contohnya kalimat yang bakunya tuh benar-benar baku. Kalau contohnya puisi itu masih bisa kita, karya fiksi lainnya kita masih bisa menggunakan majas atau yang lain sebagainya. Kalau di dalam karya ilmiah kita harus menggunakan kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Next. Oke, ini langkah-langkah menyusun karya ilmiah. Yang pertama apa? Menentukan topik. Yang kedua? Mensumpahkan keputusan. Yang ketiga? Mengembangkan. Yang keempat? Oke. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan belajar kelompok. Oke, kelompoknya ibu yang akan bagi atau kalian yang bagi? Terdiri dari 5 dan 6. Oke, biar adil kita hitung saja 1 sampai 6 dari Reva. 4. Oke, berarti kurang 1 ya. Gak apa-apa. Misalkan duduk berkelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Baca ya. Di lembar kerja itu ada pertanyaan. Iya. Oke, di dalam LKPD ini atau lembar kerja peserta didik ini ada nomor 1 soalnya tentukan arti kosakata di bawah ini dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Nah, karena kita tidak mempunyai kamus besar bahasa Indonesia, anak-anak ibu perbolehkan untuk mencarinya di HP. Di HP kan ada kamus besar Indonesia kan? Oke, pertanyaan nomor 2 itu apa pertanyaannya? Jawablah pertanyaan berikut ini. Itu ada pertanyaannya PK. Nah, kelompok 1 itu membahas buat saja semua. Kalau nanti dibagi kita tidak tahu jawabannya, mana tahu ada yang berbeda ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apa? Muatan pada bagian karya ilmiah. Silakan isi tabel yang ada di nomor 3. Oke, bisa ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Nah, silakan kerjakan. Oke, Bu. Bu beri waktu 20 menit. Tulis di HP dan kosong yang sudah ibu bagikan. Biar kami mencari dia. Diskusikan ya. Ini presentasi kan, Bu? Iya. Oke, Bu. Gimana? Di sini lah. Iya, kamu bilang. Lagi cari jawabannya kan. Nanti buka HP untuk tahu ya. Tapi untuk buka kamus bahasa Indonesia ya. Kirim ke WA. Mana Bu? Ya. Makasih, Pak.
Ya, di grup ada informasi tentang besok kita belajar seperti biasa. Karena besok ada kegiatan seminar tumpah kan. Nah, kita tetap kultum dan belajar seperti biasa. Tetapi untuk yang terlibat kegiatan tumpah ini besok hanya 21 orang. Nah, kita akan menonton pertunjukan dari teman-teman kita untuk menyambut seminar tumpah besok di lapangan. Itu setelah kultum. Setelah kultum kita tetap kembali ke jam pelajaran masing-masing. Itu informasi yang didapatkan di grup. Nah, saya akan lanjutkan pekerjaan hari. Terima kasih, Mbak. Oke. Kenapa Ustaz? Bantu temannya diskusi, Repat. Salsa, boleh tolongin ambil tas aku nggak? Sofira, boleh pinjam pena nggak? Ada benar Siva. Ada mana? Terus meja itu. Pinjam ya. Putar dulu dia. Kira bahasa Indonesia lebih dari tugas apa tadi tuh? Media. Kurang terus.
Nah, sudah ketemu jawabannya semuanya? Tunggu, Bu. Sedikit lagi. Bu. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Nanti kita akan sempat untuk presentasi. Nanti masuk presentasi sesi tanya jawab, Bu. Ada. Kalau ada pertanyaan. Oke, sudah selesai. Bisa kita presentasi. Oke, untuk kelompok 1 itu mempresentasikan soal nomor 1 no A sampai D. Untuk kelompok 2 mempresentasikan soal nomor 1 dari F sampai K. Kelompok 3 mempresentasikan soal nomor 2 A sampai E. Kelompok 4 mempresentasikan soal nomor 2 dari poin F sampai poin H. Kelompok 5 presentasikan dari poin I sampai poin K. Nah, kelompok 6 itu nomor 3 sampai nomor 4 karena itu singkat. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan. Kita silakan perhatikan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan
kami akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu temukan arti kosakata di bawah ini dengan menggunakan Kamus Dasar Bahasa Indonesia. Yang A, sedimen. Sedimen yaitu benda padat yang diendapkan oleh air atau gas. Yang kedua yaitu polutan, yaitu bahan yang mengakibatkan polusi. Yang C yaitu antropogenik, yaitu bersifat buatan manusia. Dan yang D ekologis, yaitu bersifat ekologi. Yang E substrat, yaitu landasan, alas, dasar hidup dan dasar. Sekian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Tidak. Pas? Pas. Sama isinya semua? Sama. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Sejak Lala Aneka, saya Tomsena. Saya Ibnu Halil. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibnu Halil. Temukan arti kata di bawah ini dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, terumbukan itu signifikan. Signifikan adalah terumbukan. Dari poin F sampai poin H. Terumbu karang atau sistem bawah laut yang dibangun oleh zat yang dihasilkan oleh kelompok biota laut Perhatikan teman-temannya hingga ya. membentuk struktur semacam batu akwan menjadi habitat hidup berbagai kekuatan. Yang kedua, bentos atau organisme yang mendiami daerah dasar perairan. Yang ketiga, abiotik berkenaan dengan atau dicirikan oleh tidak adanya organisme hidup. Yang keempat, salinitas, tingkat kandungan garam air laut, danau, sungai dihitung dalam persen. Yang kelima, signifikan, penting atau berarti. Kemungkinan urbiditas atau keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagus sekali, beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, pertanyaan ini diambil berdasarkan buku paket, ya kan? Ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 saya akan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kami akan membacakan sebuah presentasi yang akan dibacakan oleh Senja. Pertanyaan pertama yaitu, berdasarkan teka terdapat pada karya ilmiah tersebut di manakah lokasi terumbu karang yang diteliti? Yaitu di Teluk Ambon. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa kondisi terumbu karang itu diteliti? Jelaskan jawabannya. Yaitu agar dapat melihat kondisi terkini dari terumbu karang, ada penelitian ini akan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk melihat dampak sedimen dan polutan terhadap biota di lokasi tersebut. Pertanyaan ketiga, apa yang menyebabkan penurunan penumpukan karang hidup? Jelaskan jawabannya. Yaitu meningkatnya sedimen dan polutan yang masuk ke perairan. Pertanyaan keempat, mengapa aktivitas perkapalan mempunyai andil dalam kerusakan terumbu karang? Karena dalam kapal terumbu karang dapat merusak terumbu karang tersebut. Emisi buangan dari mesin kapal juga merusak terumbu karang. Pertanyaan kelima, mengapa aktivitas perkapalan mempunyai andil dalam kerusakan terumbu karang? Yaitu tutupan karang meningkat dan penumpukan karang di ketinggian tinggi itu karena kualitas perairan masih lebih baik. Selain itu, penanganan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata mengakibatkan penurunan sehingga untuk mencegah kondisi perairan. Lewat PPU, penduduk semakin sadar untuk tidak menambah hingga menggunakan operasi wisata. Baiklah, itu sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya sebagai moderator atas nama Syifa Naura dan rekan-rekan saya bernama Baiklah, pertanyaan nomor 1 yang akan dijawab oleh Hafizah Zahra Ramadhani. Pada Hafizah. Perhatikan grafik dan teks pada ini dan akhir perhatikan grafika. Tuliskan perbedaan pada grafik dan teks pada ini. Dan S yang berbeda pada hasil HKP vektor dijumpai pada hasil sebanyak sedangkan di S dan di Y hanya terdapat 4% pada dan S. Perkataan ini dapat juga menggunakan misalnya pada Mohammadin atau JS dan Mohammadin. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Preti. Perhatikan grafik dan teks pada SPMI dan SPMI. Tuliskan kesamaan pada kedua teks tersebut. Jawabannya, grafik dan teks pada SPMI dan SPMI. Menunjukkan persamaan ditemukannya seorang mahasiswa warga Sesiur, Pasiur, Pengamatan itu. Terdapat peserta ini dapat juga menyelesaikan persamaan lain, misalnya pada corong ND, CE dan corong masuk BCS.
Baiklah, untuk pertanyaan nomor 3 yang akan dijawab oleh Ahmad Fauzi. Fauzi, terima kasih. Sebutkan contoh dan nyataan yang berupa fakta dari karya ilmiah di atas. Jelaskan pendapatmu. Contoh pernyataan yang berupa fakta jumlah warga bara batu di SD, OK dan SD patut mengalami pengurangan yang cukup drastis karena mereka tidak menemukan warga bara batu berikut, yaitu Cinarina, Boniastrea, Barabasoria, Kahuna, Alveopora, Samosura, dan Montipora. Karena dari ini dapat menjawab pertanyaan daripada menu fakta lain. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya. Jika tidak, kami sudahi dengan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Panova itu adalah contoh-contoh bahasa ilmiah. Nah, selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dini Ferdina, dan rekan-rekan saya. Saya Kalista Keisa Anaya. Saya Desa. Saya Gerda Nisa. Baiklah, kami akan mempresentasikannya. Dan soal pertama yang akan dibacakan oleh Kalista. Sebutkan contoh pernyataan yang berupa opini dari karya ilmiah di atas. Apakah hubungan antara sedimentasi akibat erosi air? Contoh pernyataan yang berupa opini, kendati demikian, terumbu karang di Indonesia saat ini mengalami banyak tekanan, baik tekanan dari alam maupun dari manusia. Karena penulis tidak menyebutkan titik tekanan alam yang terjadi. Pertanyaan nomor 2, apakah hubungan antara sedimentasi akibat erosi hujan dengan keberlangsungan terumbu karang? Sedimentasi akibat erosi hujan mengakibatkan kegeruan air laut meningkat. Air laut yang keruh mengurangi cahaya yang dibutuhkan substansial atau fotosintesis. Bagaimana pendapatmu mengenai usaha pemerintah untuk mengajak masyarakat turut adil dalam peristiwa di daerah Danau Ambon? Menurut saya, hal ini membawa kebaikan tidak hanya bagi ekosistem laut yang mampu terjaga kebersihan maupun kelangsungan, namun juga membuat masyarakat mendapatkan penghasilan sehingga masyarakat akan lebih makmur. Saya teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Dan sekarang kelompok terakhir, kelompok 6. Iya, itu Cici.
Ramadhan Islami. Saya Mutiara Madani. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Aurel. Nomor 3, terdapat tabel isi atau muatan pada bagian karya ilmiah. Yang pertama, bagian awal muatan pada bagian karya ilmiahnya itu abstrak. Yang kedua, bagian inti, pendahuluan, metode, penelitian, analisis data, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan ucapan terima kasih. Yang ketiga, bagian akhir daftar pustaka. Dan yang keempat judul penelitian sudah menggambarkan topik dan lokasi penelitian, namun belum menggambarkan metode penelitiannya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Dan